Selamat pagi para sahabat, dimanapun berada, saya sahabat kita semua Yahoo. Tuhan memberkati. Saat ini saya mengajak para sahabat semua untuk menyaksikan tayangan mengenai ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN ada 10 negara yang sudah bergabung, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan yang terakhir Myanmar. Perhatikan peta berikut ini untuk memahami lokasi negara-negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN paling utara yaitu Myanmar, disusul oleh Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja. Kemudian ada Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Di antara negara Malaysia dan Indonesia ada juga negara Singapura. Kalau kita perhatikan letak geografis kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, letak geografis kawasan ASEAN sangat strategis bagi perdagangan dan transportasi dunia. Posisi geografis 28 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun batas-batas wilayah ASEAN secara geografis sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan negara India. Wilayah ASEAN yang berada pada posisi silang antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberikan keuntungan tersendiri karena menjadi lokasi transit perdagangan dunia. Dilihat dari kondisi iklim, posisi geografis ASEAN sebagian besar mempunyai iklim tropis. Dari segi kondisi visi Asia Tenggara, bentang alam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh aktivitas vulkanis dan tektonik. Oleh karena itu, sektor agraris cukup berkembang di kawasan beberapa bentang alam di Asia Tenggara, yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, danau, dan perairan laut. Dataran rendah di Asia Tenggara
berkaitan dengan aliran sungai-sungai besar yang membawa material hasil erosi, kemudian terendapkan menjadi dataran rendah yang subur. Danau-danau di Asia Tenggara mempunyai potensi keindahan alam sehingga dikembangkan sebagai objek wisata landscape. Beberapa danau tersebut yaitu Danau Toba di Indonesia dan Danau Tale Luang di Thailand. Selanjutnya, secara umum kondisi fisik Asia Tenggara bisa kita lihat pada puncak tertinggi Asia Tenggara yaitu Gunung Kakaboraji yang mencapai tinggi 5.881 meter di atas permukaan laut yang terletak di negara Myanmar. Ini merupakan gambar puncak dari Gunung Kakaboraji. Selanjutnya, sungai yang paling panjang di Asia Tenggara adalah Sungai Mekong yang terletak di dataran Tibet. Panjangnya mencapai 4.023 km dan mengalir dari Gunung Jifu di negara Tibet, kemudian ke Yunnan, negara Cina, Myanmar, ke Thailand, Laos, Kamboja hingga sampai ke negara Vietnam. Selain sebagai sungai terpanjang di Asia Tenggara, sungai ini juga tercatat sebagai sungai terpanjang ke-12 di dunia setelah Sungai Lena yang ada di Siberia. Kondisi fisik selanjutnya, danau paling luas di Asia Tenggara adalah Danau Toba yang terletak di Pulau Sumatera, negara Republik Indonesia. Luasnya mencapai 1.145 km. Danau ini juga dinobatkan sebagai danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika dan memiliki rekor danau terdalam di dunia, yaitu sekitar 450 meter. Selain luas, danau ini juga unik karena di tengahnya terdapat sebuah pulau vulkanis yang besarnya hampir sama dengan negara Singapura. Ini merupakan sebagian dari pemandangan Danau Toba. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi para sahabat semua. Sampai jumpa pada materi berikutnya.